Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. bersama saya Ranu. Kali ini saya bersama Ustadz Muhammad Abduh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabarnya? Alhamdulillah. Ini video yang keberapa kita ya? Ketiga kayaknya ya, ketiga. Kita bareng-bareng lagi. Alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas soal kurban ya Tad ya. Insya Allah. Muka-muka lancar. Kan kurang dari 2 pekan lagi ya, itu kata ya. Iya kayaknya sekitar 2 pekan. Oke, pokoknya nanti kita akan bahas kupas tuntas ya Tad ya, Ya, soal kurban yang sering muncul di masyarakat. Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya bisa menerima notifikasi dari video-video aku yang terbaru. Oke, kita mulai saja ya. Oke, pertanyaan pertama Tad, sebetulnya hukum kurban itu apa Tad? Hukum dasar kurban itu? Hukum dasar kurban, para ulama beda pendapat Mas Ranu. Jadi mazhab yang saya anut atau kita anut mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hukum kurban itu sunnah muakkadah. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Nah gitu. Karena ini juga dalam Quran kita tahulah, kita hafal inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan kemudian sembelihlah hewan kurban. Gitu loh. Jadi ada sebagian ulama yang memahami kurban ini disejajarkan dengan salat. Berarti kan wajib bagi yang bisa lah, bagi yang mampu. Dan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu wajib, Mas. Gitu. Bagi Nabi wajib ya? Bagi Nabi wajib. Jadi ada hal-hal yang memang diwajibkan untuk Nabi tapi tidak untuk umatnya. Kita tahu sholat tahajud itu wajib untuk Nabi. Makanya kalau Nabi itu kok terlalu malam atau tidak ada sholat tahajud kayak gitu, nanti akan diqadha di waktu duhanya. Kayak gitu. Terus ada hal-hal lain yang wajib bagi Nabi tapi tidak wajib bagi umatnya. Banyaklah hal-hal yang seperti itu. Nah, hukum asal yang saya tahu dari mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah. Nah, gitu. Kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya seperti itu. Berarti kalau dari mazhab Imam Syafi'i sendiri sunnah yang diutamakan ya, sunnah muakkadah ya. Muakkadah. Cuman maksudnya berarti kalau misalkan kita menelisik dari ulama lain, berarti ini bisa disamakan dengan menikah nggak Tat? Kalau misalnya bisa berubah-berubah, dasarnya sunnah akan menjadi wajib apabila kalau misalkan tidak mampu menahan hawa nafsu dan lain sebagainya, kayak menikah itu bisa disamakan seperti itu Tat? Setiap ibadah ya ada persamaan, tetap ada spesifikasinya masing-masing. Nah, gitu. Tetap kita nggak usah melebar lah. Yang penting menurut mazhab Imam Syafi'i itu adalah sunnah muakkadah. Kemudian ada sebagian mazhab yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Ya sudah, sampai situ aja pokoknya. Kalau mampu untuk berkorban, kita sekarang kita hilangkan semua perbedaan pendapat itu. Kalau mampu berkorban ya berkorban. Bahkan guru kami Profesor Abdurrahim Rajiun itu sampai semangatnya beliau untuk syiar hari nahar atau syiar Idul Adha. Itu bahkan beliau kalau tidak mengatakan kalau tidak mampu untuk membeli hewan kurban, maka sembelihlah ayam. Kalau nggak mampu bahkan itu ya? Iya, bahkan kalau nggak mampu sembelihlah ayam. Kalau nggak mampu beli telur ayam kemudian bagikan telurnya. Kayak gitu. Itu untuk mensyiarkan bahwa ini adalah hari besarnya umat Islam, hari besarnya Muslim. Jadi harus diagungkan betul-betul. Sebagai syiar aja tadi ya berarti ya. Sebagai syiar, meskipun enggak sebagai pengganti hewan kurbannya enggak ya? Enggak, kalau bahasa beliau itu sebagai doa. Sebagai doa semoga tahun depan kita bisa melaksanakan kurban yang sebetul-betulnya, yang sebenar-benarnya. Nah gitu. Jadi itu ya, kalau belum mampu untuk kurban yang betul, kambing ataupun sapi ataupun kerbau ataupun unta ataupun domba, kita sembelih ayam atau kita beli
telur ayam kemudian bagikan telurnya. Sebagai syiar bahwa hari ini hari besarnya spesial gitu ya. Iya. Boleh gitu. Ya seperti itu berarti ya. Boleh, tidak masalah meskipun tidak dapat pahala kurban secara secara asli, secara apa ya definitif, tapi kan kita mendapatkan pahala syiar, insya Allah juga mendapatkan pahala sedekah. Kemudian pertanyaan kedua ini Tat, kalau menjelang Idul Adha itu kan biasanya banyak sekali video-video dari Syekh Ali Al-Jaber itu ya. Ali Al-Jaber itu ya. Saleh Ali Jaber. Ali Jaber. Itu seringkali saya melihat video beliau itu beredar yang mengatakan bahwa kurban itu ya yang wajib itu ya satu keluarga ya satu. Kayak Rasulullah itu kan juga beliau kurban tapi kan atas nama keluarganya dan seluruh umat muslim, umat Islam ya. Itu bagaimana Tat? Apakah memang betul kayak gitu atau gimana? Jadi yang perlu saya sampaikan pertama adalah kurban itu pada sejarahnya adalah ibadah individual. Gitu. Jadi kalau yang mampu kurban, kalau yang enggak ya enggak usah. Kalau ibadah individual maka dihitung per orang. Ya gitu. Makanya para ulama itu mengasaskan atau memberikan kesimpulan umum bahwa korban untuk satu kambing ya satu, kayak gitu. Pada dasarnya memang satu orang, cuman ada dalil yang mengatakan bahwa para sahabat pernah menyembelih korban di hari Hudaybiyah, satu unta untuk 7 orang. Makanya ada hukum satu kambing untuk 1 orang, 1 unta untuk maksimal. Boleh 3 orang kan, boleh 4 orang maksimal. Kambing, sapi, kemudian hewan ternak yang besar itu 7 orang maksimal. Nah, permasalahan tentang Syekh Ali Jaber sendiri sebetulnya beliau bisa dilihat kalau masalah fikihnya mengatakan bahwa satu kambing bisa untuk satu keluarga atas nama satu keluarga itu dikatakan kurang tepat. Kayak gitu. Tapi kalau untuk sebagai syiar untuk ya satu keluarga cukup 1 kambing kayak gitu nggak masalah, maksudnya tetap atas nama ayahnya umpama, tapi nanti pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga. Nah, yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW itu yang mana beliau bersabda, ya Allah ini dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad yang tidak mampu berkorban. Nah, gitu. Itu dipahami oleh para ulama juga sebagai persekutuan dalam pahala, bukan atas nama. Kalau atas namanya adalah atas nama Rasulullah SAW, tetap 1 orang untuk satu korban. Tapi untuk pahalanya bisa diniatkan untuk 1 anggota keluarga, untuk 1 desa, bahkan untuk banyak orang. Nah, gitu. Dan Syekh Ali Jaber sendiri setahu saya sudah minta maaf atau klarifikasi. Oh, sudah klarifikasi Tat? Setahu saya sudah klarifikasi. Coba dicek sama MUI. Sama MUI atau sama ulama lain. Kayak gitu. Jadi ini kan menimbulkan kesalahpahaman. Tapi kalau satu keluarga kok mampu untuk beli 8 ekor, umpama satu keluarga kok ada 8, ibunya, bapaknya, istrinya, kemudian anak-anaknya ada 6, ya beli 8, enggak masalah. Enggak masalah ya, Berarti Bapak, misalnya Bapak saya sudah kurban, saya sendiri pengen kurban ya enggak masalah ya. Enggak masalah, dan perlu diingat bahwa kurban itu bukan ibadah sekali seumur hidup. Kurban adalah ibadah tahunan. Jadi kalau setiap tahun itu kok mampu, maka ya korban lagi. Bukan kok tahun kemarin saya udah korban, saya nggak korban lagi, kayak gitu, nggak kayak gitu. Dan manfaatnya juga kalau semakin banyak kan semakin ini ya Tat, semakin banyak juga manfaatnya ya. Lebih banyak yang bisa merasakan hewan kurbannya itu kan. Ya. Dan itu poin syiarnya yang penting. Yang paling penting adalah sebetulnya poin syiar, membesarkan agama, hari yang dibesarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, makanya bagi yang tidak mampu untuk, seperti saya sebutkan tadi, bagi yang tidak mampu untuk berkorban, kita tetap syiarkan hari tasyrik ini atau hari korban ini dengan cara yang kita bisa lah. Seperti gitu ya. Jadi tidak masalah nggih mau satu keluarga lebih dari 1 hewan kurban ya asalkan mampu. Mampu tidak masalah. Jadi gini, umpama satu keluarga ada 8 orang tadi.
kok bisa semuanya satu orang kok satu hewan kurban ya sudah, satu orang untuk satu hewan kurban. Tapi kemudian kok tidak bisa 8 ya 7, tidak bisa 7 ya 6, tidak bisa 6 ya 5, tidak bisa ya, sampai kemudian ya udahlah satu. Karena ini adalah sunnah kifayah ya, sunnah muakkadah yang kifayah, maksudnya jika ada satu keluarga dia itu mampu, kok mampunya belinya satu ya sudah, berarti itu sudah tergugurkan satu keluarga itu kewajibannya. Tapi kalau kok tidak mampu untuk semua, tidak mampu untuk semua, yaitu tadi satu. Tapi kalau nggak mampu sama sekali ya sudah, mau bagaimana lagi, kayak gitu Mas Rano. Iya. Terus kemudian ini fenomena yang sering terjadi di masyarakat itu terkadang mereka berkurban tapi atas nama instansi, atas nama kantor atau atas nama perusahaan gitu. Iya. Dan di mana uangnya itu didapat dari misalkan karyawannya, misalkan di sebuah sekolah, misalkan dari muridnya dan guru-gurunya, misalkan dari kantor didapat dari pendapatan kantornya. Itu sebetulnya boleh nggak kurban atas nama instansi atau atas nama organisasi atau atas nama perusahaan seperti itu, boleh nggak Tad? Satu, kalau perusahaannya hanya 7 anggota nggak masalah, satu sapi. Ya. Itu bukan perusahaan utamanya, itu kumpulan. Ya mungkin kan ada perusahaan kecil-kecilan ya. Iya, apa jajan biting, kalau di sini kan namanya ada biting, terus mimi apa gitu. Tetap harus itu apa? Ya kambing satu, orang satu. Terus sapi semuanya untuk 7 orang maksimal. Kalau instansi kok banyak, kemudian kok urunan untuk korban, ya jatuhnya nanti bukan korban tapi sedekah. Sedekah jadinya sedekah, bukan korban, tapi tetap nanti akan dapat nilai syiarnya tadi. Syiarnya tadi. Dan bagi orang yang mampu, kalaupun sudah urunan sedekah kurban, ya urunan sedekah kurban paling kan berapa, 100.000, 200.000, nggak banyak lah kalau mau sapi atau mungkin kambing. Itu kalau masih bisa mampu untuk beli kambing satu untuk dirinya sendiri dan keluarganya, boleh. Bukan atas nama lo ya tadi, tapi untuk sebagai pahala, persekutuan dalam pahala, ya tetap beli kambing untuk dirinya sendiri, kayak gitu loh. Yang mau dipotong di sini adalah nafsu hayawaniyah kita, nafsu terlalu kita banyak mengumpulkan harta, kita banyak yang tidak mau sedekah kepada orang lain, ini mau dipotong sama Islam. Jadi hakikatnya kurban itu bukan hanya memotong itu saja, hewan kurban saja, tapi juga memotong nafsu kita, memotong keinginan-keinginan yang buruk dalam diri kita, kayak gitu. Makanya di dalam kurban itu salah satu sunnahnya adalah kalau kita kok menyerahkan hewan kurban, kita melihat penyembelihannya itu. Kayak gitu, takbiran sebagai kita itu memberikan mengambil ibrah, kayak gitu loh. Ini nafsu hayawaniyah kita dipotong, untuk sebagai kita dibayangkan gitu dalam hati. Dan kayak ibadah yang lain Mas, korban itu juga ada syarat dan rukunnya. Umpama untuk harinya tidak boleh lebih dari tanggal 13 Dzulhijjah. Nah gitu kan, 10, 11, 12, 13, 10 itu pas hari raya kurban, 11, 12, 13 hari tasyrik. Itu tidak boleh lebih dari 13 Dzulhijjah. Kemudian kambing atau sapi yang dikorbankan juga ada itunya, ada spesifikasinya. Kalau kambing kacang berapa tahun, kalau kambing domba berapa tahun, kalau unta berapa tahun, masing-masing. Jadi ada syarat dan rukunnya, dan salah satu syarat dan rukun daripada kurban adalah satu kambing untuk satu orang. Kemudian syarat bukan rukun. Jadi satu kambing untuk satu orang, kemudian 7 orang untuk satu sapi atau satu unta atau satu kerbau lah, kalau di sini kan ada kerbau. Berarti itu intinya nggak boleh atas nama perusahaan gitu, nggak boleh ya. Misalnya atas nama instansi atau misalnya sekolah, misalnya di sini daerah sini ya sekolah SD Karanganyar misalkan gitu, itu ini diserahkan kepada panitia kurban, itu nggak boleh berarti? Bukan nggak boleh, namanya aja bukan kurban, tetap diserahkan nggak masalah. Nanti jatuhnya sedekah orang, pahala kan. Itu hanya nama doang Mas. Kalau supaya bernilai kurban gimana caranya? Tetap ini instansi pingin kurban gitu, tetap bernilai
pahala kurban atau tetap bernilai kurban itu menurut Allah itu ini kita berniat kurban itu caranya gimana? Kalau menurut Allah saya tidak tahu. Karena saya bukan Allah kan. Ya Allah itu punya style sendiri. Ya, kita nggak bisa. Dalam artian gimana. Nggak, instansi itu berarti intinya nggak boleh ya. Maksudnya boleh tapi itu berarti nanti masuknya adalah sedekah bukan kurban ya. Bukan kurban. Jadi baiknya gimana? Tidak masalah. Tetap aja dilakukan seperti itu. Nah gitu. Tapi kalau mau betul-betul kok ada kurbannya, ya mungkin ada 7 orang yang atasan gitu kan. 7 orang yang atasan itu beliau urunan hanya 7 orang tapi maksimal, atau 14 orang umpama berapalah yang memang betul-betul bos-bosnya gitu. Terus ya urunan. Maksimal satu sapi untuk 7 orang. Berarti atas namanya nanti atas namanya 7 orang itu atau perusahaannya? Ya 7 orang itu bisa. Ya 7 orang itu. Atau perusahaannya juga bisa, tapi dengan catatan ya tadi untuk apa namanya? Sedekah. Bukan untuk sedekah. Berasal dari 7 orang. Berasal dari 7 orang. Berasal dari 7 orang, nanti pahalanya bisa diniatkan untuk banyak orang di dalam instansi tersebut. Kalau atas nama 7 orang tapi misalkan ini diserahkan ke panitia atas nama 7 orang itu di perusahaan A misalkan, tapi atas nama 7 orang. Ya. Tapi 7 orang itu nanti meniatkan pahalanya untuk karyawan-karyawannya gitu boleh ya? Iya. Pahala kurbannya gitu boleh. Tidak masalah. Kayak gitu. Saya ulangi lagi bahwa kurban itu pada hakikatnya adalah ibadah individual. Sejarahnya kan dari Qabil sama Habil dulu, yang mana harus mau menikahi salah satu anak Nabi Adam yang lebih cantik. Akhirnya Qabil itu mengumpulkan buah-buahan tapi yang buruk. Kemudian Habil itu menyembelih satu kibas yang paling bagus. Nah, kemudian disembelih, kibasnya ini kemudian disimpan di akhirat, di surga. Tidak tahu ya di akhirat atau di surga atau di mana. Bukan akhirat tapi di sebuah alam gaib lah. Terus kemudian dikembalikan lagi sebagai korban Nabi Ibrahim. Ya, sebagai korban Nabi Ibrahim karena diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih sendiri putranya Nabi Ismail. Kemudian diteruskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW, yang semuanya itu dalam rentetan sejarahnya itu ibadah individual. Jadi itu asalnya justru dari Nabi Adam ya mulainya ya tadi. Maksudnya Habil. Iya. Itu kan kita kan tahunya selama ini dari Nabi Ibrahim ya. Oh gitu, jadi ada. Ya dulu enggak tahu kalau yang diterima Qabil yang buah-buahan itu mungkin kita kurbannya bisa jadi buah-buahan, tapi ya Allah punya skenario lah jadinya kambing kayak gitu. Berarti intinya gini, kalau untuk instansi berarti ya boleh-boleh saja silahkan dikirim ke panitia kurban, tapi itu berarti nanti jatuhnya sedekah kurban ya tadi ya, bukan kurban ya. Sedekah kurban. Nah ya, kalau mengakali supaya itu menjadi kurban berarti ya tadi maksimal yang yang urunan untuk satu sapi 7 orang. 7 orang atau misalkan dari perusahaan itu kepalanya atas nama kepala gitu ya. Maksudnya atas nama bosnya gitu boleh ya. Atas nama yang misalkan ngasih uang siapa aja atas nama itu aja. Enggak, maksudnya ke panitia kurbannya itu loh, misalkan saya punya perusahaan nih. Ya. Saya punya perusahaan tapi saya mau niat kurban. Nah, perusahaannya itu dari kurbannya itu diambil dari hasil, di samping pendapatan perusahaan juga urunan dari karyawan saya. Nah, supaya saya ini jatuhnya enggak sedekah kurban, saya kan mendaftarkan diri di panitia kurban supaya ini enggak menjadi pahala istilahnya sedekah kurban, hanya sedekah ya. Dan saya mengakali, dalam tanda kutip mengakali, ini atas nama saya, atas nama Ranu gitu ya, bukan atas nama perusahaan. Tapi saya berdoa, ya Allah, ini pahala ini untuk karyawan-karyawan saya gitu, boleh diakali seperti itu. Boleh dengan catatan yang memberi uang itu ridho. Oh ya gitu. Jadi harus juga ada akad sama bos. Nanti kan pengumuman nanti biar jadi korban kayak gini ya. Jadi ada semacam.
bos ini saya berikan uang kepada Anda. Jadi berikan uang, bukan urunan kurban bahasanya. Saya berikan uang kepada jenengan. Tapi udah perjanjian dulu nih. Nanti pokoknya kalian niat sedekah ke saya. Terus saya nanti kan uang jadi milik saya semua. Nah, gitu. Nanti saya belikan untuk jadi hewan kurban atas nama saya. Ini kalau semua orang yang ada di dalam perusahaan itu kok paham semua bisa. Jadi orang itu sedekah ke 1 orang atau 7 orang untuk sapi. Kayak gitu nanti dibelikan hewan atau daging kurban, kemudian diniatkan nanti bismillah bahwa ini adalah untuk satu perusahaan kami. Nah gitu. Jadi yang urunan niatnya adalah bukan untuk kurban, tapi sedekah untuk 1 orang atau 7 sampai 7 orang. Gitu. 1 orang lah kalau mau gampang bosnya. Nanti tapi bosnya tahu diri gitu loh. Dibelikan untuk hewan kurban. Nah gitu. Tapi dengan catatan tadi kalau bosnya juga masih dapat mampu untuk kurban sendiri ya kurban sendiri. Tetap harus. Atau kalau enggak jangan ke bosnya lah, ke salah satu karyawan gitu aja yang memang nggak mampu secara finansial. Kita janjian yuk, ada umpama Mas Adi, kita janjian semuanya sedekah ke Mas Adi, tapi nanti Mas Adi itu memberikan kurban, membelikan hewan kurban baik kambing ataupun sapi, perjanjiannya bagaimana. Nanti Mas Adi niatkan ya Mas Adi, kalau maaf ya sebut nama, jadi ini nggak ada kesengajaan. Umpama aja gitu. Mas Adi nanti diniatkan ya bahwa korbannya itu untuk satu perusahaan itu bisa. Nah, jadi gitu. Bagusnya gimana Tat? Kalau misalkan sebuah perusahaan pengen kurban itu bagusnya gimana? Bagusnya tetap atas nama perusahaan aja, biarin lah walaupun itu nanti dihitungnya sedekah kurban, atau bagusnya diwakilkan 1 orang. Menurut jenengan bagusnya gimana kalau sebuah perusahaan ingin atas dasar urunan karyawannya itu pingin kurban gitu, menurut jenengan bagusnya tetap atas nama perusahaan atau atas nama diwakilkan 1 orang itu? Tergantung motifnya. Kalau motifnya memang pingin dapat pahala kurban, jadi pusatkan ke 1 orang itu. Tapi kalau ingin mensyiarkan agamanya Allah, ingin mensyiarkan harinya Allah, hari-hari besar orang Islam, ya sedekah udah cukup. Nah, ada masalah pahala itu kan hanya definitif saja. Untuk banyaknya atau sedikitnya itu kan Allah yang tahu. Bisa jadi ada orang yang sedekah kurban tapi pahalanya lebih banyak daripada orang yang kurban kayak gitu. Kita kan nggak tahu, pokoknya banyak hal lah kalau pertimbangan Allah itu. Kayak gitu. Motifnya apa? Kalau nggak mau pengen ribet ya udah sedekah kurban gitu aja. Tapi kalau kita patungan yuk, saya pengen kurban tapi saya belum mampu, gimana kalau saya sedekah ke kamu kayak gitu, biar dapat pahala kurban. Pengen ngerasa kayak dalam bahasa mau merasakan bahwa dapat pahala kurban meskipun hanya cipratan, gimana sih rasanya gitu umpama kan. Oke, kita janjian kayak gini. Nah, seperti yang tadi dikumpulkan ke 1 orang kemudian diberikan untuk hewan kurban. Berarti, motifnya apa sih gitu? Oke, kita stop lagi karena pembahasannya akan panjang. Istirahat. Kemudian ini Tat, kalau mengorbankan orang yang sudah meninggal boleh Tat? Maksudnya saya mengorbankan simbah saya yang udah meninggal gitu, misalkan atas nama simbah saya gitu. Saya beli hewan kurban terus diserahkan ke panitia atas nama simbah saya gitu, boleh? Utamakan yang hidup dulu 1. Kalau dinamakan atas nama loh ya, kayak gitu. Tapi kalau ya Allah ini kurban dari saya, tapi kalau pahalanya untuk simbah tidak masalah. Gitu. Tapi yang sudah meninggal gitu. Iya, tapi kalau untuk atas nama utamakan yang masih hidup dulu. Dalam satu keluarga kok tadi 8 orang sudah bisa kurban semua. Saya masih mampu nih beli 1 kurban. Kayak gitu kan. Ya udah beli untuk yang meninggal enggak masalah. Tapi utamakan yang masih hidup terlebih dahulu. Karena secara hukum kesunahan itu tetap untuk orang yang hidup dan mampu. Kalau untuk orang yang udah meninggal itu enggak ada hukum kesunahan lagi. Tapi kalau dikirimkan pahala itu bisa nyampe. Jadi jangan saya mampunya beli 1 kurban, tapi
ibu dulu belum kurban atau bapak dulu belum kurban dan sekarang udah meninggal, ya udah deh, saya tahun kemarin saya udah kurban nih. Nah, gitu. Sekarang gantian lah atas nama ibu. Enggak kayak gitu. Oh, enggak kayak gitu, Tat. Iya, tetap atas nama ya saya yang masih hidup. Pahalanya boleh untuk dibagi-bagikan, diniatkan untuk satu keluarga termasuk ibu bapak kita atau ibu bapak istri kita atau suami kita yang perempuan. Oh, berarti baiknya tetap baiknya tetap atas nama yang hidup ya? Atas nama yang hidup, karena yang hidup itu ketika mampu akan terus dikejar hukum sunnah ini, bahkan yang tadi wajib itu loh, kayak gitu loh. Jadi enggak perlu apa ya. Tapi kalau kebolehannya boleh, Tat? Boleh atas nama orang yang meninggal itu boleh. Riskannya kalau memang korban itu jatuhnya wajib. Gitu loh, kan tadi kan perbedaan ulama, kita nggak tahu nih yang benar mana nih, yang menurut Allah benar mana kita nggak tahu. Riskannya adalah kalau memang nanti jatuhnya wajib, nanti jadi dosa dong. Dosanya gimana? Ya kan wajib berarti orang yang mampu yang masih hidup harus berkurban. Sementara dia kan kayak orang meninggal kan nggak wajib sholat. Nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib kurban juga. Kayak umpama kurban itu wajib loh ya, umpama kurban itu wajib bagi yang mampu. Yang meninggal kan udah gugur kewajiban, nggak ada lagi. Termasuk sunnah juga udah gugur juga karena. Iya, udah meninggal. Tapi kalau dikirimi pahala masih bisa, dikirimi doa masih bisa. Jadi tetap berkorban atas nama yang hidup, cuman yang hidup itu meniatkan pahalanya untuk yang sudah meninggal gitu ya. Ya, itu yang lebih utama, kecuali tadi kalau yang hidup udah kebagian semua. Terus kok masih bisa mampu untuk korban lagi, ya sudah, silahkan mau korban buat ayah maupun ibu yang sudah meninggal atau nenek kakek. Kalau saya nih, saya misalkan mampu beli 2 hewan kurban nih, misalkan saya mampu beli sapi 1 atas nama saya. Iya. Terus beli kambing 1 di atas namakan simbah yang sudah meninggal, itu boleh? Boleh, karena tapi jenengan kalau punya istri ya dahulukan dulu istrinya, atau ya. kalau sapi umpama 2 lah, untuk ada orang bisa ya, suami istri 1 sapi, oke, boleh lah kayak gitu. Misalkan ini sapi ini saya niatkan soalnya untuk saya dan keluarga saya gitu kan. Niatkan untuk jenengan dan keluarga jenengan bisa, untuk atas nama juga bisa karena sapi 7 kan. Ya, maksimal kayak gitu. Terus yang satunya kambing, saya beli kambing niatkan untuk simbah gitu. Atas nama diserahkan ke panitia atas nama simbah gitu. Ya, boleh berarti kalau boleh. Karena yang hidup udah tercover. Pokoknya yang hidup tercover aja dulu. Iya. Jadi tapi kalau simple. Kalau misalnya saya beli 1 tapi saya atas nama orang yang sudah meninggal, ya lebih baik yang hidup dulu ya. Yang hidup dulu. Kalau misalkan kita berniat untuk memberikan pahalanya kepada yang meninggal juga insya Allah sampai ya tadi. Insya Allah sampai. Oke. Ya, jadi jangan kebalik-balik. Ya. Oke. Baik, Tat. Kemudian ini yang menarik juga ini, Tat. Beberapa tahun yang lalu itu saya pernah lihat sebuah TV ya, nggak tahu TV milik Yahudi atau milik apa ya. Itu tuh filmnya tentang Nabi Ibrahim. Cuman yang dikorbankan itu bukan Nabi Ismail, cuman Nabi Ishak itu. Jadi mungkin atas dasar keyakinan Yahudi itu yang dikorbankan bukan Ismail tapi Ishak. Itu gimana, Tat? Kalau dengan akidah kita jelas bertentangan. Ya, jelas. Karena atas dasar apa Yahudi mengklaim bahwa Ishak yang dikorbankan bukan Ismail? Nggak tahu ya. Soalnya di kitab Yahudi setahu saya ada ramalan bahwa Rasul yang terakhir, Mesias yang terakhir, yang paling hebat, yang paling utama itu dari keturunan orang yang disembelih. Kayak gitu. Nah, dalam sejarah yang kita imani, orang yang disembelih kan adalah Nabi Ismail, kemudian turun menjadi Nabi Muhammad SAW. Tapi orang Yahudi, ada sebagian orang Yahudi yang nggak terima, akhirnya dirubah catatan itu menjadi Nabi Ishak, karena dengan harapan bahwa yang turun menjadi Rasul adalah Yahudi. Nabi Ishak kan nanti keturunannya menjadi Yahudi. Kayak gitu. Jadi ya pingin menjadi bagian dari Rasul yang terakhir dari Yahudi kayak gitu. Berarti Yahudi motifnya itu ya sama ya, itu sakit hati ya karena mungkin bukan dari keturunannya. Kalau kita bisa lihat sejarah, motif untuk memalsukan kitab suci itu banyak. Mungkin salah satunya adalah ingin menyenangkan umat.
Nah gitu loh. Jadi ingin menyenangkan telinga para pendengar nih. Kalau ada umat yang Yahudi nih umpama terus menyampaikan bahwa nabi yang terakhir dari komunitas lain, bisa jadi dia nggak didengerin umpama, kok kayak gitu sih umpama kayak gitu. Nah, akhirnya diubahlah menjadi seperti itu, atau bisa jadi untuk kebanggaannya diri sendiri. Nah, gitu. Memang dalam iman kita, dalam kepercayaan kita, Taurat dan Injil kan udah banyak ditahrif, udah banyak dirubah. Kayak gitu, makanya diturunkan Al-Quran untuk meluruskan semua itu. Termasuk ya itu ya, termasuk yang korban sebetulnya Nabi Ismail diubah jadi Ishak gitu ya. Iya, diubah menjadi banyak Mas hal-hal yang mau mendeskripsikan Nabi Muhammad atau keturunan Ismail. Kayak Nabi Ismail itu dari ibu yang tadinya budak. Bahkan Siti Hajar kan kata mereka budak, keturunan budak. Makanya nggak pantas jadi rasul. Padahal Siti Hajar itu bukan budak, seorang jariyah yang dihadiahkan untuk Nabi Ibrahim, dan ketika sudah dinikahi ya udah merdeka. Udah menjadi orang bebas, sudah menjadi orang biasa. Dan sebagian riwayat malah mengatakan bahwa Siti Hajar ini bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Gitu. Terus lanjut lagi nih Tat. Kalau kurban berdasarkan arisan boleh Tat? Dengan niat sedekah tadi. Boleh ya, maksudnya kan kalau arisan kan uangnya kan otomatis kan udah milik saya nih kan. Iya. Kan misalnya saya jenengan sama teman nih, kita bertiga nih arisan. Iya. Terus yang dapat saya, berarti kan uangnya hak saya kan. Nah, nanti untuk kurban itu nggak apa-apa ya? Ya itu kebiasaan aneh menurut saya. Oh gitu. Iya. Kembali lagi sih Mas, simple sebenarnya Islam mah. Ya, ibadah individual, mampu kerjakan, nggak mampu tinggal. Oh iya. Cuman kita terlalu terpaku dengan pingin dapat pahala korban. Akhirnya menghalalkan segala cara sehingga jadi pusing sendiri gitu loh. Mencari-cari ini ya. Cari-cari cara, celah-celah, pusing sendiri. Padahal tadi kalau nggak mampu sembelih ayam aja. Atau bagikan telurnya untuk mensiarkan harinya Allah, kayak gitu udah atau selesai. Nabung itu boleh. Nabung juga bisa, banyak kan ada beberapa koperasi syariah yang kalau mau 3 tahun lagi korban, setornya segini. Itu juga malah lebih bagus daripada ikut arisan, instansi, apalah segala macam, malah jadi pusing gitu loh. Ya saya ulangi, individual, terus kemudian kalau mampu kerjakan, kalau nggak mampu nggak apa-apa. Tapi ganti dengan yang mampu tadi, hewan ternak yang mampu. Gitu loh, simple sebenarnya. Ngapain gitu? Ngapain atas nama perusahaan juga gitu ya? Iya, apalagi kalau nanti niatnya adalah untuk riak perusahaan itu. Oh iya, betul. Biar dianggap sebagai perusahaan Islami, gitu loh. Malah nggak dapat apa-apa jadinya kan. Ya. Nah, tapi kalau niatnya emang untuk sedekah, ya udah terima aja sedekah kurban, selesai. Yang perlu ditekankan adalah kurban ini kembali lagi ke ibadah individu sebetulnya ya tadi. Ibadah individu sebetulnya. Walaupun nanti pahalanya bisa diniatkan untuk banyak orang gitu. Intinya gitu yang harus kita pegang itu ya tadi ya. Iya, orang sejarahnya aja ibadah individu. Iya, betul. Gitu. Terus sedikit saya ingin tahu, sedikit menyerempet agak kalau kita bahas kurban ini yang masih soal sembelihan ya. Kalau akikoh itu kalau akikoh itu kita mengakikoi diri sendiri. Kalau dulu misalkan orang tua nggak mampu atau belum mampu, kita mengakikoi diri sendiri boleh nggak? Terus juga mengakikoi yang sudah meninggal boleh nggak, Tat? Oke, satu, akikah itu sunnah untuk orang tua. Ya. Gitu, bukan sunnah untuk kita sendiri. Akikah itu untuk sunnah untuk orang tua, bukan untuk diri sendiri. Satu. Yang kedua, waktunya adalah sampai anak itu balik. Kalau udah balik, kayak gitu. Kalau udah balik, hukum kesunahan yang itu seakan-akan kayak menurun lah gitu, nggak terlalu sunnah lagi. Kayak gitu. Tapi kalau mau diakikohin diri sendiri atau orang tua mengakikohkan kita, kalau sudah balik karena mampunya udah balik dulu, dulu belum mampu, ya enggak masalah, sah-sah aja. Gitu, tapi itu udah abdolnya udah nggak terlalu ditekankan lagi.
tetap dapat pahala, tapi udah nggak terlalu ditekankan lagi. Kesunahan yang lain banyak, apalagi mengakekahi orang yang sudah meninggal. Tambah jauh lagi tuh. Orang udah balik aja udah selesai kayak gitu loh. Apalagi kalau ada orang yang kayak gini, aduh ini mau musim kurban tapi saya belum akikoh, saya mau kurban apa akikoh dulu ya? Iya, kadang-kadang gitu kan ya. Ada orang kayak gitu ya. Ada kepercayaan yang kalau belum akikoh nggak boleh kurban gitu. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Kurban ya kurban aja berarti ya. Iya, diutamakan kurban. Umpama ini mau mendekati tahun kurban, mau mendekati bulan kurban, bukan tahun kurban ya, 1 tahun. Mau mendekati bulan kurban, ya kurban dulu lah. Setelah itu mau dapat biaya lagi, silahkan akikoh diri sendiri. Diutamakan kurban dulu, kecuali kalau ada orang yang punya anak ketika mau kurban. Nah itu bisa dibanding-bandingkan dah tuh, yang wajib itu mana, yang bukan wajib, yang sunnah lebih utama dilakukan yang mana dulu. Makanya ditanyain dulu nih, kira-kira kalau tahun depan atau besok-besok masih bisa beli kambing lagi enggak? Kalau masih bisa beli kambing lagi ya tetap kurban dulu, ditunda akikahnya. Gitu. Berarti kalau misalkan itu kan dasarnya boleh ya, kalau yang udah dewasa diakikoi kan boleh karena mampunya pada waktu setelah balik gitu, boleh ya? Ya boleh. Tapi kalau misalkan kita mampu tapi nggak diakikoi sampai dewasa gimana? Maksudnya dalam arti kan tadi kan afdolnya kan pas belum balik itu berdosa nggak kalau misalkan? Ya enggak. Enggak ada dosa. Nggak masalah, orang satu kesunahannya aja sama orang tua, bukan sama kita. Nggak, maksudnya gini loh. Maksudnya orang tua kan tadi kan Ustadz bilang kan kalau sudah afdolnya gitu ya. Afdolnya kan ketika belum balik ya, sampai balik kan, sampai usia balik gitu ya. Afdolnya seperti itu. Kemudian tapi orang tua kita itu bisanya mengakikoi kita ketika kita sudah dewasa, sudah balik gitu. Iya. Nah, misalkan orang tua kita mampunya mengakikoi kita sudah dewasa tapi orang tua tidak mengakikoi, gimana? Maksudnya apakah itu nggak apa-apa atau gimana? Maksudnya dasarnya sudah mampu tapi tetap nggak mau mengakikoi dengan alasan wong wis gede, sudah dewasa gitu, nggak kecil lagi, nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa. Berarti nggak diakikoi pun nggak apa-apa dengan alasan karena sudah besar, udah dewasa, udah balik gitu. Iya, karena memang ya kayak sholat asar lah Mas. Sholat asar ya dari jam 3 umpama sampai jam 5:30. Lewat itu ya udah. Kayak gitu. Kalau mau bukan nggak sholat, kalau di sholat itu qodho. Maksudnya ada rentang waktu gitu loh. Ibadah akikah ini ada rentang waktu untuk disunahkan banget. Kayak gitu. Tapi kalau udah lewat rentang waktunya, karena memang pada rentang waktu ini kita nggak mampu atau orang tua itu nggak mampu, ya sudah. Kalau mau berdosa nggak? Ya enggak berdosa, enggak apa-apa. Asal jangan pelit aja. Ini itu pertanyaan kayak gini harus dikembalikan kepada orangnya. Kalau ada orang tanya nih, Ustadz kalau nggak akikoh gimana? Kita lihat orangnya pelit nggak. Kalau orangnya pelit, wajibin sekalian, harus digituin. Tapi kalau orangnya itu tetap biasa sedekah meskipun nggak akikoh, baru kita beri jawaban yang opsional, boleh akikoh boleh enggak, yang penting tetap sedekah. Kayak gitu. Ya secara dari hukum asalnya itu nggak wajib lagi. Tapi kalau untuk dakwah, jawaban dakwah itu akan berbeda-beda tergantung pertanyaan orangnya. Kayak gitu. Masyhur kan ada seseorang alim yang ditanyain bagaimana hukum bertaubat setelah membunuh. Kayak gitu. Yang pertama dijawab boleh bertaubat karena Allah akan mengampuni semua dosa. Yang kedua dijawab nggak boleh, kamu dosa gini. Padahal pertanyaannya sama. Ketika ditanyakan kenapa kok satu pertanyaan dua orang yang berbeda jawabannya beda, dijawab sama beliau. Yang satu itu kayaknya penyesalan. Oh ini kayaknya udah pernah membunuh nih tapi pingin taubat, ya udah diberikan semacam semangat lah kayak gitu, motivasi. Kemudian tapi yang satu matanya beringas pingin ngebunuh. Ya saya bilang nggak boleh. Nggak ada taubat buat orang ngebunuh, biar dia nggak ngebunuh kayak gitu. Ini tergantung siapa yang nanya. Jadi dinamis juga. Dinamis, makanya ya tadi jangan terlalu kaku dengan
korban itu hanya ibadah sunnah, nggak usah dilakuin, nggak apa-apa. Jangan terlalu kaku kayak gitu. Kalau mampu ya anggap aja wajib lah. Udah sekarang mah. Kalau mampu pada hari itu juga kok bisa kurban, pada hari tasyrik kok bisa kurban, ada uang gitu. Meskipun tadilah kalau ada uang kurban, ya anggap aja gitu. Ada uang ketika dibelikan hewan kurban kok ekonomi masih stabil, kecuali kalau kok uang satu-satunya 2 juta gitu loh. Ada sih uang, tapi kalau habis ini kurban saya bisa nggak makan ya, itu tergantung iman dah. Kalau imannya kuat silahkan kurban, tapi kewajiban belum ada lah. Kalau kayak gitu termasuk nggak mampu, kalau kayak gitu mepet gitu. Oke, Tat, terima kasih udah ngobrol-ngobrol nih panjang lebar ya mengenai kurban. Alhamdulillah. Kesimpulannya apa nih dari ngobrol-ngobrol kita tadi? Ya tadi simple, ibadah kurban ibadah individual, mampu kerjakan nggak mampu tinggalkan, dan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus sunnahnya ketika kok kurban datang untuk melihat prosesi penyembelihannya untuk orang yang berkurban gitu, dan disunahkan menurut mazhab Syafi'i, wajib bagi mazhab yang lain, mazhab Imam Ahmad umpama, untuk tidak memotong kuku, memotong rambut bagi orang yang berkurban. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai penyembelihan itu jangan memotong kuku, jangan memotong rambut. Sunahnya itu ya? Seperti itu menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Imam Ahmad itu wajib, nggak boleh berarti haram, haram untuk memotong kuku, untuk memotong rambut. Gitu. Sekali lagi yang perlu ditekankan adalah bahwa ini tuh tetap ibadah individu yang dimana pahalanya bisa untuk rame-rame gitu ya. Iya, pahalanya bisa diniatkan untuk banyak orang. Jadi silakan Anda bisa nilai sendiri. Kalau yang masih mau kurban dengan nama instansi, ya itu risikonya berarti dapatnya pahala sedekah. Pahala sedekah ya. Sekali lagi dekannya adalah kalau dengan instansi atau nama organisasi itu dapatnya sekali lagi pahala sedekah ya Tat ya, bukan pahala kurban ya Tat ya. Iya. Ya, jadi kurban. Itu bisa jadikan pilihan ya pemirsa ya. Mungkin kalau yang lebih baik ya atas nama individu aja lah ya Tat ya. Nanti bisa diniatkan untuk seluruh karyawannya gitu ya Tat ya. Ya itu malah bagus kalau kayak gitu. Rasulullah aja kan mampu kurban, tapi tahu ada umatnya yang nggak bisa kurban. Beliau kan ya Allah tadi secara pahala beliau share kepada seluruh umat beliau. Baik Ustaz, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ketiga kalinya ini ya. Ya. Kapan-kapan insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Insya Allah. Itu dia ya. Semoga obrolan kita ada manfaatnya, menambah ilmu kita. Amin. Dan kalau kalian ingin menyampaikan sesuatu, bertanya, bisa berkomentar atau menyanggah, mengkoreksi itu gitu salah ya. Itu gitu, nggak apa-apa. Boleh, silakan coret-coret di kolom komentar ya. Masalah. Bisa saja kan kita salah gitu loh. Memberikan komentar kan bisa jadi salah. Silakan sanggah aja nggak masalah. Silakan coret-coret, bisa bertanya, nanti kalau ada waktu saya akan tanyakan ke Ustadz Abduh ya, atau bisa juga dikunjungi Facebook atau Instagram ada Ustadz? Saya Facebooknya Muhammad Ibnu Salamah. Ya, Muhammad Ibnu Salamah, nanti saya akan tulis di bawah ya. Ada Instagram juga ada? Instagram ada tapi nggak aktif. Jarang aktif. Lama. Jadi Facebook aja ya. Facebook aja. Nanti saya tuliskan alamat Facebooknya, bisa tanya langsung Ustadz atau coret-coret di kolom komentar. Oke, dan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan share jika video ini dirasa bermanfaat. Share di sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa menyaksikan video-video terbaru dari saya. Oke. Tombol lonceng di sini apa di sini? Di sini ya. Di mana aja. Oke, terima kasih sekali lagi, dan kita akhiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.